Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pembelajaran ya. Hari ini Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Ya, kita akan lanjutkan pembelajaran yang kedua. Kalau kemarin pembelajaran pertama yaitu masih tema 1 ya, tema 1. Subtema keempat pembelajaran kedua ya hari ini. Kalau kemarin yang pertama. Oke, langsung saja kita slide pertamanya. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Oke, tapi di sini Pak Guru yang bacakan ya. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Udin berkata, "Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah." Edo menjawab, "Wah iya, airnya juga tergenang." Kemudian Udin berkata lagi, "Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got?" Badu menjawab, "Membersihkan got aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau." Edo juga menjawab, "Aku kurang setuju Din, membersihkan got pekerjaan yang berat, kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya." Kemudian Badu menjawab lagi, "Betul Din, sudah biarkan saja." Udin berkata lagi, "Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan." Itu berkata lagi, "Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalkan buang sampah yang dikumpulkan." Kemudian Udin, "Aku setuju do." Badu juga berkata, "Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got." Tuliskan kembali percakapan di atas menjadi sebuah cerita. Perhatikan hal berikut sebagai panduan menulis cerita. Nah, dari percakapan tadi, kemudian dibuat cerita yang singkat, misalkan ya. Untuk membuat cerita, di sini ada panduannya ya, 5 hal ini. Yang pertama, judul yang sesuai dengan cerita, jadi judulnya harus sesuai. Tadi belum ada judulnya kan? Kemudian yang kedua, orang yang berbicara, misalkan nanti menentukan siapa aja yang berbicara. Kalau di sini adalah Udin, Edo, dan Badu. Kegiatan yang dilakukan. Kegiatan apa tadi? Yaitu membersihkan got bersama-sama ya, misalkan gitu. Alasan dilakukannya kegiatan karena got sudah kotor sekali ya, banyak sampah yang menumpuk sehingga harus dibersihkan. Jika tidak akan terjadi luapan air ke jalan, misalkan banjir ya. Yang kelima, cara melakukan kegiatan. Caranya bagaimana? Dengan bergotong royong bersama-sama sehingga pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Kalau untuk judulnya kira-kira tadi apa yang sesuai? Judulnya adalah kira-kira apa? Ya, misalkan sederhananya gotong royong bersihkan got, gitu juga bisa, nggak apa-apa. Atau mungkin yang lain juga boleh. Paham ya? Oke, selanjutnya Ayu mengamati. Lihatlah bacaan ini dan gambarnya ya, yang ada di sampingnya atau di bawahnya ini. Warga bergotong royong membersihkan got, ya kan? Setelah tadi yang pertama Udin dan teman-teman ingin mengusulkan, akhirnya ini kegiatan gotong royong dilaksanakan ya. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang, lingkungan kembali bersih. Perhatikan gambar berikut ya. Yang di bawah ini, "Maaf kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu." Kemudian Pak RT mungkin ini ya menjawab ya, "Baik Pak, tidak apa-apa," gitu kan. Kemudian, "Mari kita beristirahat sejenak." Nah, perhatikan dari percakapan ini dan dari gambar ini ya, dan percakapannya juga. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan gambar tersebut? Kira-kira apa yang sesuai dengan pengamalan sila pertama?
Ya ini ya, ketaatan beribadah di sini adalah maaf kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti, kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu ya itu. Atau mungkin bisa juga misalkan ada warga yang berkata misalkan ya, ini tidak ada di sini di percakapan ini, tapi kita bisa membuat kesimpulan sendiri misalkan karena hari sudah siang, saya pamit untuk beribadah terlebih dahulu misalkan. Nanti akan kembali lagi seperti itu juga termasuk pengamalan sila pertama. Paham ya? Kemudian sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Kalau sila kedua apa kira-kira? Ya ini ya, kalimat yang kedua, baik Pak, tidak apa-apa. Ini kan mempersilahkan atau istilahnya kita menghargai ya keluarga yang tadi akan terlambat karena pergi gereja dahulu, itu termasuk pengamalan sila kedua ya. Baik Pak, tidak apa-apa. Misalnya silahkan kalau Anda mau beribadah terlebih dahulu itu ya. Itu termasuk pengamalan sila kedua. Kira-kira ada lagi nggak? Ya ini gambar yang terakhir ya. Mari kita beristirahat sejenak. Misalnya beristirahat, mengajak beristirahat untuk beribadah atau mengajak istirahat untuk istilahnya kan kita pekerja bakti atau gotong royong pasti akan capek ya. Pasti akan capek, kemudian beristirahat dahulu untuk beribadah ya, mengajak. Mari silakan beristirahat dulu karena hari sudah siang. Jadi kita harus beribadah sesuai kepercayaan masing-masing gitu kan. Itu termasuk juga menghargai ya. Menghargai atau kita istilahnya memberikan perhatian kepada warga yang lain. Selanjutnya, lingkungan rumah Udin sudah bersih kembali. Anak-anak pun dapat bermain dengan nyaman. Lakukan gerakan-gerakan di bawah ini dengan percaya diri. Lakukan gerakan itu di bawah bimbingan gurumu. Jadi ini prakteknya tetap sama Pak Guru Olahraga ya. Nah, gerakan apa di sini? Ya, di sini gerakan istilahnya seperti jalan di tempat ya, mengangkat satu kaki, kemudian melompat juga, ini kan gerakan melompat. Setelah melakukan gerakan-gerakan di atas, mari melakukan permainan berikut. Di sini permainannya nanti apa? Kamu dapat melakukan kegiatan dengan permainan tapak gunung. Nah, setelah tadi pemanasan, jalan di tempat, kemudian lompat-lompat, kemudian di sini ada baris berbaris juga ya. Misalnya pengembangan gerakan gerak dasar ya, gerak dasar misalkan berlari. Kalau mungkin Pak Guru Olahraga lebih paham ya. Nah, itu setelah itu kita bisa bermain, anak-anak bisa bermain tapak gunung. Pasti semua udah paham ya permainan tapak gunung itu. Ya, di bawahnya disusun kotak 3, kemudian atasnya ada kotak 3 yang 2 di samping itu ya. Kemudian atasnya lagi 1, kemudian ada kotak 2 lagi dan ada gunungannya di atas. Jadi, cara permainannya kan kita melempar dulu misalkan batu atau mungkin pecahan genteng atau mungkin apa yang menjadi pegangan kita. Nah, setelah kita lempar dan ternyata masuk di kotak itu dari 1, kemudian kita lompat ke atas. Kalau berhasil diambil, nanti dilempar lagi seperti itu ya. Dulu ini permainan zaman Pak Guru masih kecil. Kalau sekarang masih enggak ya kira-kira? Kan kebanyakan anak-anak sudah permainannya game di HP. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, nanti bisa dicoba bermain dengan teman-temannya. Oke, bisa dipahami ya. Untuk hari ini Pak Guru cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.